Halo teman-teman Mami Vanda semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, banyak rezekinya ya. Teman-teman Mami Vanda, hari ini kita mau bacain tentang bagaimana dengan keuangan kamu di masa depan. Hari ini kita membacakan dengan cara pilih kartu ya. Di sini akan Mami Vanda bagi menjadi 3. Kartu pertama, grup kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Di sini Mami Vanda mengambil dari berbagai macam-macam tema kartu tarot ya. Oke, mungkin kita langsung saja. Teman-teman bisa pilih dulu. Akan di cerita yang pertama, cerita yang kedua, atau cerita yang ketiga. Ya, kalian boleh langsung ke timestamp. Untuk cerita kedua dan cerita ketiga, di sini Mami Vanda akan langsung mulai pada cerita pertama. Hai, grup kartu nomor 1. Ace of Coins menandakan bahwa kita akan membacakan mengenai keuangan ya. Grup nomor 1 dan ini adalah batu ametis. Oke, kita menggunakan kartu tarot dari Yoshi Yoshitani yang bertemakan tentang culture dari seluruh dunia. Kartu ini sangat indah, kita gunakan untuk kalian yang memilih grup 1. Bagaimana keuangan kalian di grup 1 ya? Apa sih blocking keuangan yang ada atau peluang-peluang yang ada di ke depan ini ya? Di sini ada Two of Wands, The Fool, The Lover, dan ada The Empress. Kita baca dari sini dulu. Kalian grup nomor 1 dalam keuangan. Kalian memilih nomor 1. Kalian ini baik sekali dalam keuangan ya, dalam menghasilkan keuangan gitu ya. Ketika kalian bekerja sama. Ketika kalian bekerja sama, kalian bertukar pikiran, ini kamu bagus banget. Jadi kamu tuh sebenarnya tipe yang lebih baik berdiskusi dalam mengatasi masalah keuangan gitu ya, atau menghasilkan uang ya. Kamu adalah tipe berdiskusi, di mana dengan berdiskusi itu dapat lebih muncul segala gagasan-gagasan yang ada di dalam kamu. Jadi saat ini kalau misalnya kamu punya ide dan kamu masih ada di dalam kepala kamu idenya gitu ya, kamu baik banget jika kamu mencari seseorang atau beberapa orang gitu ya untuk kamu berdiskusi. Tentunya orang-orang yang bisa kamu ajak kerjasama. Karena tipe dari kamu itu ketika sudah berdiskusi itu akan semakin mempertajam gagasan-gagasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang kamu ajak diskusi. Jadi semakin akan tajam gitu ide yang keluar. Nah, ini bagus banget, dan kamu juga tipenya adalah berani mengambil resiko dalam masalah keuangan. Di sini aku ingetin ya, kalau misalnya karena kamu tipenya ini terlalu berani, kadang-kadang kamu juga tidak terlalu mempertimbangkan bahaya-bahaya yang ada gitu. Nah, ini mesti kamu rem-rem sedikit teman-teman. Jadi kalau memang kamu udah ketemu idenya di sini, terus kamu sudah mulai mau menjalankan bisnis tertentu gitu ya, yang menghasilkan uang, di sini aku ingetin agar kamu bisa lebih apa ya, bikin kayak perencanaan gitu. Karena di sini kamu orang yang sangat percaya sama intuisi ya. Kadang-kadang kalau percaya sama intuisi banget, logika ini kamu suka lupain gitu. Walaupun memang ya, kalau misalnya orang-orang yang memiliki intuisi tinggi juga bagus sebenarnya. Jadi lebih ke apa ya, aku lebih ke mungkin kamu harus selain intuisi itu juga harus dibarengi dengan logika gitu ya, atau perencanaan yang kamu sudah bikin sebelumnya. The Lover, adanya kartu The Lover di sini, The Lover dan The Fool gitu. Kamu masih cukup polos dalam memanage keuangan.
ya. Kamu kayaknya perlu untuk seseorang yang mungkin lebih kuat gitu dari kamu ya. Di sini makanya tadi butuh the ones, two of ones gitu ya, orang yang bisa mampu untuk saling berbagi sama kamu, yang bisa kamu diskusi. Karena tipenya kamu sendiri ini, kamu cukup polos gitu, dan kamu kadang-kadang masih galau dengan adanya pilihan-pilihan gitu, terlalu baik mungkin ya dalam masalah keuangan ini ya. Padahal Padahal kalau misalnya sudah ngomong keuangan, ini kan sesuatu angka juga ya, yang kadang memang harus dipertimbangkan dalam hal pengeluarannya, dalam hal untuk kamu melakukan bisnis gitu. Itu harus harus dimatangkan benar-benar gitu. Di sini yang aku lihat, kamu orangnya masih sangat sentimental, sangat masih kebawa perasaan untuk keuangan, apalagi yang ada hubungannya udah sama emosional gitu ya. Ini kamu di Empress. Sebetulnya kartunya yang keluar di grup nomor 1 ini cukup bagus-bagus ya. Artinya adalah kemurnian dari pikiran kamu cukup baik ya dalam hal ini ya, dalam hal keuangan gitu ya. Apalagi dengan munculnya kartu di Empress. Kamu nih kalau menjalankan bisnis, kalau kamu punya ide bisnis yang mungkin saat ini masih kecil, belum menghasilkan, dengan adanya kartu Empress ini, kamu tipe yang dapat merawat bisnis. Orang yang sangat sabar, orang yang mau bisnisnya bertumbuh gitu. Dan kan ada nih ya orang-orang yang kayaknya baru juga 3 bulan, dan 3 bulan itu masih sepi aja bisnisnya, langsung menyerah gitu ya. Kalau kamu bukan kayak gitu tipenya, justru kamu adalah tipe yang sangat menghargai apa yang namanya permulaan, yang sangat menghargai apa yang namanya membangun bisnis dari kecil gitu ya. Di sini muncul di Empress. Selain itu di Empress ini kan juga gambarnya ya teman-teman ya, kalau di sini itu biasanya wanita hamil. Dimana kalau wanita hamil ya tahu sendiri kan, berarti potensi untuk kedepannya kalau kamu mau merawat ya itu cukup besar. Dan kalau memang saat ini kamu sudah punya bisnisnya, teman-teman lihat deh 9 bulan ke depan akan seperti apa ya, dari kamu melihat kartu-kartu pada grup nomor 1 ini. Kita ambil lagi, coba kita lihat. Kita tanya yuk, gimana blockingnya kamu tentang uang ya. Di sini ada 7 of coins, ada 10 of cup, ada 5 of cup, ada justice. Oke, kita lihat di sini salah satunya kita akan cari tahu sebenarnya blockingnya kamu di kondisi finansial itu apa sih ya. Di sini ada 5 of cup. Ya kamu kalau misalnya dalam berbisnis, dalam hubungan atau pekerjaan di mana kalian itu akan menghasilkan uang, di sini kamu itu tipenya hubungannya itu harus manis dan bagus gitu, harus saling harmonis. Ketika kamu mendapati bahwa hubungan kamu itu kamu dihianati, kamu dicurangin gitu, itu kamu sangat langsung antipati, langsung kamu tipenya itu bisa yang modelnya tuh meninggalkan gitu. Ini yang aku rasa kamu harus perbaiki, karena ketika suatu bisnis itu kamu sudah jalani, yang tadi aku bilang hitung-hitungan atau angka, jangan dari kamunya juga cepat untuk merasa meninggalkan. Nah, kenapa kamu rasanya seperti itu ya teman-teman? Karena kamu memang orang yang sangat sentimental di uang, di keadaan keuangan gitu. Bukan tipe yang memperhitungkan, bukan tipe yang, jadi lebih menghargai hubungan dengan sesama teman-teman atau sesama rekan bisnis yang ada gitu. Sehingga kamu kayak modelnya tuh nggak siap ketika kamu harus menghadapi satu masalah di mana kamu nggak bisa kerja sama, nggak kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kamu menjumpai ada kerjasama yang broken, yang kamu kayaknya tuh nggak bisa kamu atasi lagi gitu ya, kamu quit aja nggak apa-apa, tapi nggak boleh patah semangat.
ya. Di sini ada keluar blocking nih. Blocking yang aku lihat bisa aja bikin kamu jatuh jadinya gitu ya. Sini juga ada keluar justice ya. Sesudah blocking ini ada keluar justice di sini dengan masalah keuangan. Ya, jadi saking kecewanya kamu juga sangat mungkin ini jadinya kalau ketemu masalah kamu selalu akhirnya berujung pada membawa masalah tersebut ke ranah hukum gitu. Di sini ada justice ya. Padahal sebenarnya kalau aku bilang, kalau kamu dari awal sudah feeling ini kayaknya nggak bagus, kamu yang putusin aja daripada berlarut-larut dan kamu yang nggak enakan, orangnya tuh yang nggak enakan gitu ya. Ada Seven of Coin di sini. Seven of Coin ini adalah kamu tipe yang sangat bekerja keras dalam membangun bisnis ya. Di sini juga tadi ada di Empress yang menyatakan bahwa memang kamu adalah orang yang bekerja keras ya. Ini Mami Vanda sangat appreciate untuk ini ya, karena kamu cukup ulet dan tangguh kalau misalnya udah maunya gitu ya. Dan kamu dalam membangun bisnis kecil seperti mulai membuka restoran kayak gitu, mulai membangun bisnis kecil-kecilan seperti ya menjadi YouTuber atau misalnya kamu mulai melakukan bisnis saham gitu. Kamu tipe orang yang bisa banget untuk mulai dari bawah ya. Mulai dari bawah, memupuk, itu kamu banget gitu. Dan Mami Vanda juga melihat bahwa di sini adanya Ten of Cup ini hubungan atau uang yang kamu hasilkan nanti itu kamu memang tujuannya mulia sekali gitu. Akan kamu berikan juga kepada orang-orang di sekitar kamu atau buat kamu menopang keluarga kamu gitu. Ya. Coba kita lihat lagi sebenarnya kira-kira bisnis seperti apa yang cocok buat kamu ya. Ada di Hangman di sini, The Star, teman-teman, ya. The Hangman sama The Star ini satu sama lain. The Hangman ini adalah bisnis yang mungkin saat ini sudah pernah kamu jalanin atau sudah pernah kamu pikirin gitu, tapi kamu tinggalkan saat ini, atau kamu kemarin sempat stop dulu, lalu kamu beralih atau kamu merasa bisnis tersebut tidak berhasil gitu ya, lalu kamu tinggalkan. Nah di sini coba deh kamu ingat-ingat lagi apa yang pernah sebelumnya kamu pikirin, atau peluang-peluang atau kerjaan atau tawaran pekerjaan yang pernah kamu abaikan gitu. Kamu putar ulang, kamu lihat lagi, dan kamu pertimbangkan apakah itu bisa untuk peluangnya kamu di keuangan ini ya teman-teman ya. Karena di sini ada gambar Hangman di mana kamu disuruh kembali lihat sebelumnya seperti apa. The Star ini menggambarkan bahwa mungkin saja juga bisnis yang kamu jalankan ini adalah bisnis yang banyak back to nature gitu, back to nature atau bisnis yang tidak bertentangan dengan alam. Apa tuh ya? Ya nanti kamu cek aja bisnis yang tidak bertentangan dengan alam, bisnis yang kayaknya disukai semua orang, di bisnis yang mendukung apa penghijauan misalnya ya, atau mendukung proses alami dari keadaan bumi gitu ya, jadi yang serba alam. Misalnya bisnis tanaman bisa, bisnis dalam bidang hewani, peternakan seperti itu ya. Itu juga di sini dari munculnya kartu The Star ini sangat mungkin ya, karena kamu memang tipenya adalah senang untuk mulai dari awal atau senang untuk merawat ya. Dari kartu sini Mami Vanda lihat ya adanya The Empress, di Seven of Coin.
kamu tipenya seperti itu ya yang bisa. Tapi hati-hati ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu ajak kerja sama. Karena kamu suka atau maunya itu kerjasama, dari tadi muncul ini two of wands ya teman-teman. Mami Vanda ingetin lagi, tapi juga kalau misalnya ketika ketemu celahnya lagi berantem, kamu itu bakal bisa depres banget tipenya, bahkan sampai kamu bisa bawa ke jalur hukum seperti itu mungkin keuangan kamu. Kita coba lihat kartu lainnya. Di sini ada sebagai kartu quotes buat kamu, advice gitu ya, advice buat kamu. Oke. Ada awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut, terima dan jalani hati dengan penuh syukur. Satu lagi, kreatif. Jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuatmu merasa begitu hidup, gembira, lebih semangat dalam menjalani hidup. Di sini bisa saja di sini quote-nya adalah kalian yang sudah mengalami kemarin itu sedih atau kemarin itu sempat tidak bisa berbisnis lagi ya. Kita mulai lagi gitu dan lebih kreatif lagi. Mungkin gitu saja ya teman-teman Mami Vanda untuk kartu nomor 1 atau grup pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman Mami Vanda, grup nomor 2, kartu nomor 2. Ya, di sini ada Rose Quartz, Ace of Pentacles. Jadi kartu grup nomor 2. Kita akan menggunakan deck kartu tarot ya dari Lightseer di sini. Mami Vanda suka banget Lightseer ini, termasuk deck card sejuta umat, banyak banget yang make karena memang gambarnya bagus ya. Teman-teman, grup nomor 2 kita akan melihat bagaimana keuangan kamu atau future money-nya kamu, peluang-peluangnya kamu orangnya seperti apa gitu ya. Kita langsung lihat saja. Kan Mami Vanda buka beberapa kartu di sini. Di sini ada Five of Cup, Six of Cup. Tunggu kita cek lagi. Ada Nine of Cup, cup semua ya. The Tower, Hangman, King of Cup. Page of Cup dan King of Wands. Oke, teman-teman Mami Vanda, banyak banget kartu-kartu dari cup ya. Kartu-kartu dari cup ini adalah kartu-kartu emosi. Teman-teman Mami Vanda, dalam keuangan kamu, grup nomor 2, kamu sangat dipenuhi dengan emosi. Di sini kayak kamu tuh kalau misalnya di uang itu sangat kebawa emosi. Di sini juga Mami Vanda bisa ngelihat adanya blocking kamu tentang uang di emosi. Ya, blocking itu bisa aja kayak kamu kadang-kadang merasa self sabotation, di mana kamu merasa kamu nggak mampu dalam menghasilkan uang. Di sini kelihatan gitu ya, apalagi ketika kamu lagi nggak pegang uang gitu ya. Demotivasinya tuh dalam banget gitu, kayak stresnya tuh dalam banget ya. Sebaliknya ketika kamu itu lagi banyak uang gitu, kamu juga bisa yang mencapai gembiranya tingkat tinggi gitu ya. Iyalah ya, biasanya orang-orang yang punya banyak duit akan merasa seperti itu ya. Nggak gimana ya, kamu tuh kayak sangat dipermainkan perasaannya oleh uang. Nah di sini aku bilang itu be careful karena uang datangnya uang atau datangnya segala manifestasi itu mengikuti pikiran dan perasaan ya. How you feel itu adalah apa yang kamu akan dapat
gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa kamu nggak mampu dalam menghasilkan uang, maka itu juga yang akan kamu dapatkan gitu ya. Nah di sini Mami Vanda lihat padahal kamu adalah seorang yang di sini ada King of Wands juga. King of Wands ini adalah orang yang sangat berani ya. Kamu sangat berani. Tipe orang yang luar biasa berambisi di sini. Luar biasa berambisi, berani, tegas gitu ya. Kalau ngelihat peluang yang ada langsung dimakan ya. Di sini juga ada gambar singa, bisa diartikan kalau misalnya di depan ada resiko apapun, ayo maju, kamu siap gitu. Tapi di sini aku saranin kamu agar bisa mengatasi blockingnya kamu dulu nih di keuangan gitu ya. Blocking kamu keuangan, karena kalau misalnya kamu udah bisa lebih logis di keuangan, udah bisa lebih mikir yang benar bahwa kamu adalah seorang King of Wands ya, seorang yang mampu untuk menjalankan apa yang kamu mau ya, itu kamu bisa dan gampang banget untuk menghasilkan yang namanya uang ya. Dan di sini ada juga Six of Cups. Six of Cups, ketika kamu sedang pegang uang, kamu juga bukan tipe yang uangnya itu dipegang. Sebenarnya tujuan kamu ini udah cukup mulia, karena tipenya adalah kalau aku udah dapat, aku akan bagi-bagi uang ini. It's nice gitu. Itu dalam kamu memanage keuangan. Kamu bukan tipe orang yang pelit. Kamu bahkan mau untuk membagi apa ya, untuk mendukung apa yang bisa kamu dukung gitu ya. Misalnya keluarga kamu sedang membutuhkan kayak gitu, itu kamu cukup sangat baik kalau misalnya kamu punya uangnya gitu. Kamu nggak ngekep sendiri karena kamu anggap nanti aku bisa cari gitu ya. Di sini juga ada The Tower. Tadi aku bilang kalau misalnya kamu masih punya blocking, sepertinya dengan munculnya The Tower ini memang blocking kamu nih yang cukup berat. Ini yang harus kamu lepaskan dulu gitu. Jangan ada pikiran sama sekali self-sabotation sama diri kamu ya. Karena kalau udah muncul, tipenya kamu juga berat gitu, akan kamu bawa-bawa terus. Makanya di sini juga muncul King of Cup nih ya. Kingnya perasaan juga sangat cool gitu ya jadinya ya, bisa sangat ngerasa down di sini ya teman-teman Mami Vanda. Kita coba lihat lagi. Temperance, cup lagi, keluar cup terus. Oke. Temperance, Knight of Cup, The Sun ya. Teman-teman Mami Vanda, kalian yang pilih grup nomor 2, di sini kayak aku tuh ngerasa kayak ada something yang bertolak belakang. Jadi ketika kamu lagi down banget gitu ya, kalau kamu lagi semangat banget gitu, ini ada di kamu. Dalam hal memanage keuangan sebetulnya kamu sudah cukup bagus. Kamu sebetulnya banyak banget loh teman-teman menerima peluang untuk menghasilkan uang di sini aku lihat ya. Tapi ketika peluang itu datang, kamu tuh juga tipenya bukan orang yang langsung mengambil juga ya, walaupun kamu misalnya kalau kamu udah yakin, kamu mah berani jalan, tapi sebelum kamu yakin itu mikirnya kamu juga banyak gitu. Di sini muncul kan The Hangman ya, dan di sini muncul lagi Temperance di sini, dimana kamu sangat berhati-hati. Itu bagus juga sih sebenarnya ya, sangat berhati-hati, tapi jangan memasukkan unsur-unsur emosi kali ya. Jangan memasukkan unsur-unsur yang kayaknya melibatkan perasaan gitu. Karena di sini kan soal uang ya, soal hitung-hitungan ya, yang benar-benar harus dipisahkan dengan perasaan kalau menurut aku ya. Karena tipenya kamu sendiri sebetulnya sudah bagus nih, baik secara
baik secara tujuannya, bukan orang yang pelit gitu ya, baik secara peluangnya, dimana kamu banyak dapetin peluang-peluang ya. Knight of Cup ini juga termasuk orang yang disukai banyak orang nih. Kamu disukai banyak orang, sehingga kalau orang suka sama kamu, percaya sama kamu, peluang kamu tuh sebenarnya datang terus ya, dengan di masalah keuangan ini ya, untuk menghasilkan uang gitu ya. Kamu juga sering diajak kerjasama gitu, tetapi ya blockingnya tadi dihilangin dulu teman-teman ya. Blockingnya kamu dihilangin dulu, baru kamu tuh bisa lah dengan mudah lebih bisa mencapai atau menghasilkan uang ya. Ada desan ya, ini kartu truth. Ketika seseorang udah dapet kartu desan in any aspect, ini kartunya bagus ya. Sebenarnya punya peluang kamu buat lebih besar lagi gitu, lebih dari yang sekarang tuh jauh gitu. Di sini munculnya kartu desan, kartu mayor arkana nomor 19. Ini bisa kaya banget gitu ya. Ya Mami Vanda pesan aja kalau misalnya kamu lebih wise untuk bisa ngadepin masalah-masalah keuangan dengan logika ya. Kita lihat advice-nya. Ada transformasi, ada anak sini. Kita baca. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupmu. Untuk yang anak, semua anak termasuk anak-anak dalam diri kita memerlukan kasih sayang dan perhatian. Bukalah hatimu untuk dapat menggunakan lebih banyak waktu dan energimu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Teman-teman di grup nomor 2 itu adalah saran ya, advice bahwa kalau kamu ingin memperoleh lebih banyak atau menghasilkan lebih banyak, berguna lebih banyak, bisa banget kamu ya dengan munculnya tadi kartu The Sun ya, dengan cara ya kamu melakukan transformasi diri. Transformasi ini munculnya nggak tanggung-tanggung ya teman-teman, muncul dari kartu Nusantara advice Oracle card tadi, juga muncul The Tower ya di kartu tarot sebelumnya ya. Ini artinya sama. Jadi kita melakukan transformasi dulu, hilangkan dulu semua blocking yang ada di kita tentang uang gitu ya, di kamu tentang uang, baru bisa gitu. Dan untuk advice-nya ini juga muncul lagi di kartu yang sama tadi ya, saling merawat anak-anak yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini dikeluar di kartu Six of Cup, dan ada lagi kita perlu merawat inner child-nya kita ya, agar nggak saling bentrok dengan diri kita sendiri, dengan cara kita setiap uang yang dihasilkan gitu kali ya, setiap uang yang dihasilkan pakailah juga untuk melakukan banyak derma, seperti itu. Oke teman-teman nomor 2 mungkin itu aja. Terima kasih banget untuk udah lihat videonya Mami Vanda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Hai teman-temannya Mami Vanda, kalian yang grup nomor 3 ya. Kita akan coba lihat bagaimana keuangannya kamu, grup nomor 3 ya. Kita akan menggunakan kartu mungil, kartu pertamanya Mami Vanda ya. Ini kartunya dari siapa ini? Dari Rosalind Simon. Kartunya mungil dari Rosalind Simon, kartu deck kartu tarot dari Rosalind Simon. Kita akan lihat bagaimana kamu dalam mengatasi keuangan, dalam memperoleh uang, dalam blocking kamu tentang uang ya. Oke. King of Pentacles, ada Page of Swords, Nine of Pentacles, ada Three of Swords, ada kartu The Sun, Five of Road, Four of Road, Queen of Pentacles, The Moon. Teman-teman, dari kartu yang ada ini ya, aku langsung bisa nyimpulin kamu di keuangan saat ini mungkin tidak ada masalah yang cukup berarti ya teman-teman grup nomor 3.
Tidak ada yang cukup berarti masalahnya. Di sini ada King of Pentacles, ada Queen of Pentacles. Dalam mengelola keuangan saat ini kamu sudah cukup baik. Secara materi juga kamu sudah cukup baik ya. Kamu juga cukup mapan sepertinya gitu. Di sini juga ada Nine of Pentacles ya. Kamu cukup tajam dalam hal menganalisa bagaimana kamu memperoleh keuangan gitu ya. Perhitungan kamu juga cukup tajam ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kayaknya nggak sesuai budget, kamu dengan pandai juga bisa langsung ngekat ya. Tetapi di sini ada Three of Swords. Mami Vanda lihat Three of Swords di keuangan ya. Mungkin ada satu spending yang cukup besar ya, yang mengganggu keuangan kamu nih saat ini. Atau bagi kamu spending itu cukup besar, tapi menurut kamu spending itu kamu nggak terlalu suka gitu. Kamu harus merelakan spending itu mengganggu, kayak mengganggu siklus keuangannya kamu nih. Bener nggak teman-teman Mami Vanda ya? Di sini membuat kamu kayak merasa kurang ikhlas gitu ya. Di sini ada Four of Wands, Four of Rods sama Four of Wands sama ya, adanya kemenangan juga. Kamu juga adalah orang yang selalu mendapatkan kemenangan seperti itu ya, selalu punya karir yang bagus ya. Dan ada The Moon. Nah, di sini kartunya mungkin yang kayaknya blockingnya kamu ini ada di Three of Swords sama The Moon ya, teman-teman. Jadi gini, kalau feelingnya Mami Vanda benar, adanya The Moon di sini berarti adanya masalah atau adanya trauma masa lalu, atau masa lalu yang sampai sekarang kamu harus kayak bayar karmanya gitu, terutama di sisi keuangan, dimana mungkin ini hutang juga bisa yang masih harus terus kamu bayar ya, yang masih terus harus kamu pikirin gitu dan belum lunas ya, atau ada pengeluaran besar yang kamu nggak suka, yang tadi Mami Vanda bilang ya, di sini membuat kamu jadinya tuh bete gitu ya, feelingnya tuh nggak suka aja ya. Nah, di sini aku cuman pengen kasih tahu kalau kamu sedang mengalami masalah ini, kamu terima aja, kamu anggap aja ini sebagai bagian dari kamu bayar karma atau tebus karma ya, atau kamu dalam proses kita menjalani hidup ya. Kadang-kadang hidup tuh nggak sempurna dan suka ada yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat ya, dengan kamu memberesin ini, banyak banget peluang di depan yang kamu terima gitu ya. Karena di sini ada King of Pentacle, ada Queen of Pentacle juga, ada Nine of Pentacle. Hidup kamu sangat mandiri gitu loh. Jadi kayak berkatnya lebih luar biasa daripada sekedar hambatannya. Jadi hambatannya itu diterima aja dengan hati yang tulus sampai selesai gitu ya, diobati kamunya sampai masalah keuangan kamu itu beres. Karena berkat keuangan kamu di sini Mami Vanda lihat juga begitu besarnya, gede loh di sini kamu ya. Nine of Pentacle, ada Queen of Pentacle, ada lagi kemenangan, ada lagi kartu kemenangan The Sun seperti itu. Jadi kamu sudah diberkati dari sananya sebagai orang yang bisa banget untuk menghasilkan uang, teman-teman. Ya, kita lihat di sini tuh ada Five of Swords, ada Six of Cup, nah ada Ten of Swords. Nah, teman-teman Mami Vanda, kan aku bilang apa? Kamu saat ini walaupun kamu sudah menerima berkat yang banyak ya, dimana kamu bisa banget untuk menghasilkan lebih banyak, tapi pikiran kamu ini selalu adanya itu di masalah gitu. Karena di sini ada Ten of Swords, kamu merasa kehilangan, kamu nggak ngelihat
kamu nggak ngelihat berkat yang sudah kamu terima gitu. Jadi yang kamu pikirin terus masalahnya. Ada juga Five of Swords di sini. Ya, tapi aku cuma bisa bilang kalau misalnya ini kamu terima aja dulu sambil kamu obati, nggak usah stres karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dengan adanya Six of Cup ini juga bisa dibilang adalah kamu tuh harus gimana sih gitu, banyaklah memberi, banyaklah mendukung orang lain gitu, banyak kamu mensupport orang lain di sini ya, supaya kamu juga akhirnya bisa keluar dari mungkin karma yang harus kamu terima di keuangan gitu loh. Karena dari lahir sebenarnya kamu itu udah bakatnya dapat apa ya, punya potensi atau punya bakat buat hasilin uang gitu teman-teman ya. Kita coba lihat kartu advice buat kamu grup nomor 3, awal dan akhir. Satu lagi kita lihat saat yang tepat. Oke. Saat yang tepat, ini adalah waktu sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal baru. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut, terima, dan jalani dengan hati yang penuh syukur ya. Jadi di sini kalau teman-teman Mami Vanda ini masih merasa sedih, masih merasa kehilangan, atau saat ini kamu juga mungkin lagi menerima kehilangan yang besar ya, kamu ingat aja bahwa kamu sebenarnya memiliki potensi atau bakat yang sangat besar. Atau saat ini kamu hanya tinggal melunasi semua hutang-hutang yang ada, atau masih menjalani ada hal-hal yang harus kamu tanggung, kamu terima dulu. Tapi kamu jangan lupa bahwa dengan bakat kamu itu kamu bisa loh cari lagi gitu. Kamu bisa loh menghasilkan lebih. Di sini kamu diminta untuk, ini saatnya untuk memulai sesuatu yang merupakan ide-ide kamu ya. Selamat buat teman-temannya Mami Vanda, supaya kamu bisa lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi untuk mencipta. Ya, demikian untuk pembacaan tentang keuangan untuk grup nomor 3. Terima kasih udah lihat videonya Mami Vanda. Semoga bisa relate sama kalian. Thank you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.